Yang terakhir yaitu transport elektron. Adapun pengertian dari transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilase oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Energi yang diperlukan untuk aktivitas setiap sel tubuh tersimpan dalam bentuk ATP yang dihasilkan melalui respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan proses pemecahan glukosa menghasilkan energi dengan adanya oksigen yang akan menghasilkan sisa air dan karbon dioksida. Sedangkan respirasi anaerob merupakan pemecahan glukosa menghasilkan energi tanpa adanya oksigen dengan hasil akhir berupa asam laktat. Contohnya pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dan alkohol contohnya pada jamur bersel satu. Transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Disebut dengan transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransferkan berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Pada membran dalam mitokondria terdapat kompleks protein 1, kompleks protein 2, ubiquinon Q, kompleks protein 3, sitokrom C atau CYT-C, dan kompleks protein 4. Elektron akan ditransfer ke masing-masing protein tersebut untuk membentuk ATP, sedangkan molekul O2 akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan berubah menjadi H2O. ATP akan dihasilkan oleh enzim ATP sintase melalui proses yang disebut kemiosmosis. Dari semua yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa proses transfer elektron yang berasal dari molekul NADH, bagaimana dengan elektron yang berasal dari FADH2? FADH2 akan mentransfer elektronnya bukan kepada kompleks protein 1, namun pada kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu pompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dalam kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon dan proses selanjutnya sama dengan transfer elektron dari NADH. Jadi pada transfer elektron yang berasal dari FADH2 hanya terjadi 2 kali pemompaan H+ keluar menuju ruang antar membran. Oleh sebab itu, dalam proses kemiosmosis hanya terbentuk 2 molekul ATP saja. Tahapan transfer elektron adalah sebagai berikut. 1. NADH akan melepaskan elektronnya atau E- kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Kedua, elektron akan diteruskan kepada ubiquinion. Ketiga, kemudian elektron diteruskan kepada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. 4. Akan diteruskan kepada sitokrom C. 5. Elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. 6. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berkeikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Tahap ketujuh, bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau protein tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria
melalui enzim yang disebut ATP sintase. Tahap ke-8, lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Tahap ke-9, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil ada dua, yaitu yang pertama, 1 NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Yang kedua, sedangkan 1 molekul FADH2 yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, pada transfer elektron, disinilah akhir dari respirasi aerob pada molekul glukosa. Respirasi ini akan menghasilkan energi sebanyak 36/38 ATP dengan hasil akhir berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa respirasi. Satu molekul glukosa dengan 6 atom C ketika mengalami respirasi aerob akan melepaskan 6 molekul CO2. Karbon dioksida tersebut dibebaskan pada tahap dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs.